Aida. Di sini kakak akan bercerita tentang si bekantan. Nah, kira-kira ceritanya tentang apa ya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Ada sebuah pulau yang bernama Pulau Kambang. Di sana tinggallah berbagai macam binatang. Ada monyet, ada kelinci, ada ular, ada berbagai macam burung, dan juga binatang lainnya. Nah, teman-teman, ada lagi satu binatang yang terkenal dari Pulau Kalimantan. Teman-teman tahu nggak binatang apa? Nah, kakak kasih petunjuk deh. Binatang itu memiliki hidung yang panjang, terus perutnya besar, dan juga ekornya panjang. Nah, teman-teman sudah bisa menebaknya? Wah, benar. Siapa? Si bekantan. Di Pulau Kambang akan diadakan sebuah lomba. Ada lomba memanjat pohon dan juga bergelantungan di atas pohon. Semua binatang sedang asyik membicarakan tentang lomba tersebut. Lalu datanglah si bekantan. Teman-teman, boleh nggak aku ikut lomba itu? Aku juga ingin menang. Mendengar perkataan bekantan, teman-temannya pun heran, termasuk si kelinci. Lalu kelinci pun berkata, "Kenapa kamu ingin ikut lomba itu? Kamu kan gendut dan juga kamu lambat. Memangnya kamu bisa? Kamu gak perlu ikut. Yang ada kamu akan jatuh. Pokoknya kamu gak usah ikut." Mendengar perkataan si kelinci, bekantan pun menjadi sedih. Melihat si bekantan yang tengah sedih, lalu pohon kasturi pun berbisik kepada bekantan. "Bekantan, kamu tidak perlu sedih. Dan juga kamu tidak perlu mendengarkan apa kata kelinci. Kalau kamu ingin ikut lomba, ikutilah. Dan kamu harus berlatih. Menang ataupun kalah itu tidak penting. Semangatmu dalam berjuang dan juga berlatih itu yang lebih penting. Kamu harus yakin dengan diri kamu dan percaya diri dengan kemampuanmu." Mendengar perkataan pohon kasturi, maka si bekantan pun semangat dan juga giat untuk berlatih. Entah itu pagi, sore, ataupun dia diejek dengan teman-temannya yang lain, dia tetap berlatih. Dia tetap berlatih dengan semangat dan juga giat. Tapi ternyata ketika dia tengah asyik berlatih, tiba-tiba datang seekor kelinci. Dan kelinci pun berkata, kok kamu berlatih? Kamu ikut lomba? Kan kamu gendut. Kamu gak akan bisa ikut lomba. Kamu gak takut nanti jatuh? Kata kelinci. Lalu si bekantan pun hanya mendengarkan dan juga diam. Dia tidak peduli apa kata kelinci. Ketika kelinci melihat reaksi si bekantan yang hanya diam, kelinci pun pergi menjauh. Nah, lalu tibalah pada saat perlombaan. Semua peserta siap-siap untuk mengikuti lomba, termasuk si bekantan. Lalu si bekantan pun bersiap dan juga teman-temannya mengambil posisi. Pohon kasturi mengambil aba-aba. Dan pohon kasturi pun menghitung 1, 2, 3. Lalu para peserta dan bekantan pun melaju untuk memanjat pohon. Dengan cepatnya mereka sama-sama memanjat pohon. Lalu si bekantan pun lama-kelamaan bekantan sangat cepat. Dan teman-teman yang lain yang ikut lomba heran, kenapa si bekantan
bisa cepat seperti itu memanjatnya. Melihat si bekantan, teman-teman yang ikut pun malah kacau dan juga melambat. Dan bekantan pun tetap memanjat. Dan pada akhirnya mereka pun tidak sadar ternyata bekantan telah sampai di atas pohon. Dan juga bekantan pun menjadi juara. Wah, dan bekantan pun ketika menjadi juara, dia langsung berkata, "Ah, aku menang. Wah, syukurlah. Ternyata aku bisa melakukannya." Bekantan pun gembira. Kelinci yang melihat bekantan gembira, dia masih heran. Ternyata bekantan bisa melakukannya. Tiba-tiba kelinci datang menghampiri bekantan. "Selamat ya bekantan, kamu menang. Ternyata kamu bisa melakukannya." Lalu bekantan pun menjawab, "Iya, syukurlah. Aku berhasil karena aku juga rajin berlatih. Aku dan juga semangat untuk berlatih." Lalu kelinci pun menyadari kesalahannya. "Aku minta maaf ya bekantan. Selama ini aku selalu mengejekmu. Kamu gendut, kamu lambat, kamu tidak bisa. Aku minta maaf. Ternyata kamu bisa melakukannya. Kamu mau gak maafin aku?" kata kelinci. Lalu si bekantan pun menjawab, "Iya, aku maafin kok. Tapi jangan diulangin lagi ya. Dan kita juga harus menjadi teman yang baik." Nah, mereka pun akhirnya berteman dan berkumpul dengan teman-temannya yang lain. Dan sejak saat itu, maka mereka pun menjadi teman yang baik. Lalu mereka pun bermain dengan teman-teman yang lain juga. Nah, teman-teman, itulah cerita si bekantan yang rajin berusaha, berlatih, tetap semangat, dan juga dia pantang menyerah. Teman-teman, pesan dari kisah ini adalah supaya kita bisa menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang dan juga selalu memaafkan orang lain. Tidak peduli dia jahat ataupun dia selalu menghina kita. Dan juga percayalah dengan kemampuanmu sendiri. Dan syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, itulah cerita yang Kakak Aida bawakan hari ini. Semoga bermanfaat dan juga teman-teman senang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.